Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Kesehatan Helvetia untuk program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Berdasarkan latar belakang pendidikan saya, yaitu Teknik Informatika, di sini saya mengajar mata kuliah yang berbasis teknologi. Salah satunya mata kuliah aplikasi komputer 1. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut yaitu di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan pemahaman mahasiswa dalam pengenalan komputer, sejarah perkembangan komputer, komponen-komponen beserta fungsi dari komputer tersebut, dan juga undang-undang ITA ataupun undang-undang yang mengatur tentang informasi teknologi elektronik. Dan di mata kuliah ini juga membahas mengenai aplikasi Office yang sering digunakan untuk administrasi. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar di dalam teknologi informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama memahami definisi komputer dan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, menguraikan komponen komputer, fungsi komputer, manfaat komputer dalam segala bidang. Mengenal perangkat-perangkat komputer dan perannya, memahami data elektronik dan undang-undang informasi, mengenal aplikasi Microsoft Office dan aplikasi-aplikasi lainnya, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama menggunakan komputer, posisi duduk, tangan, kepala, dan juga kaki, mengenal fungsi tombol keyboard pada Microsoft Word dan memahami dasar-dasar pengetikan pada Microsoft Word. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu memahami perintah dengan menggunakan fungsi tombol keyboard pada Microsoft Word, mengedit dan juga memanipulasi teks. Selanjutnya, membuat daftar isi penomoran halaman header dan juga footer. Mampu memahami tentang etika profesi dalam teknologi informatika, menggunakan aplikasi pengolahan angka, menggunakan tabel sederhana grafik pada Microsoft Excel. Selanjutnya, mengetahui formula, mengolah data dengan formula pada Microsoft Excel. Dan selanjutnya, mengenal search engine, penggunaan email, dan juga browser. Oke, baik. Untuk kali ini, saya akan menayangkan video micro teaching pada pertemuan ke-13 untuk mata kuliah aplikasi komputer 1. Adapun pertemuan ke-13 itu membahas mengenai formula mengolah data dengan formula fungsi dan formula rumus formula lain yang ada pada Microsoft Excel. Berikut saya tampilkan video micro teaching saya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 ya. Di mana pertemuan ke-13 kita membahas mengenai Microsoft Excel, lanjutan dari Microsoft Excel kemarin ya. Di mana Microsoft Excel atau pertemuan ke-13 hari ini kita membahas mengenai fungsi ya, fungsi ataupun fungsi rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk pertemuan hari ini, ya, kita sedikit mereview, ya, sampai mana pemahaman kalian pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Bapak mau tanya, ada bisa nggak yang meringkas ataupun mereview kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang bisa? Saya masih ingat. Ya, silakan Darma. Oke, terima kasih ya Darman ya. Ya, benar sekali. Kita kemarin itu membahas mengenai grafik, ya, bagaimana caranya membuat grafik pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau pelajari juga membuat grafik pada Microsoft Word. Hampir sama ya, membuat grafik Microsoft Word dan Microsoft Excel. Ya, hampir sama, sedikit hampir sama. Nah, bagaimana kemarin kita caranya membuat grafik pada Microsoft Excel? Ya, benar. Kita terlebih dahulu
membuat ini dia tampilannya. Kita membuat table terlebih dahulu, terus ada menu insert. Setelah itu di tab group chart itu kita pilih grafik yang ingin kita pilih, gitu ya. Itu bagaimana caranya kita untuk membuat grafik ataupun table. Kalau membuat table kita pasti paham, ya. Karena untuk membuat table di dalam Microsoft Excel itu gampang. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau Microsoft Excel ini sedikit Bapak ulas ya. Microsoft Excel itu terdiri dari sel. Sel itu kan terdiri dari kotak-kotak ya. Yang terdiri dari kolom dan juga baris. Ya, itu Microsoft Excel. Yang bertiga itu terdiri dari beberapa sheet. Ya, itulah dia Microsoft Excel. Seperti kita ketahui juga, Bapak sedikit ulas bahwasanya Microsoft Excel ini digunakan untuk melakukan pengolahan angka, ya, untuk melakukan pengolahan angka. Jadi berupa huruf-huruf perhitungan dan lain-lainnya kita pasti menggunakan Microsoft Excel. Kalau untuk pengolahan kata, sedikit review Bapak, apa itu? Mengolah kata kita menggunakan Microsoft Word. Betul sekali. Oke, di sini kita akan membahas mengenai fungsi, ya, fungsi ataupun rumus ataupun fungsi yang kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi ataupun rumus yang kita gunakan dalam Microsoft Excel. Rumus yang pertama itu adalah rumus statistika. Sedikit Bapak besarkan ya. Di dalam rumus statistika di sini ada namanya sum. Jadi kalau dalam Microsoft Excel kita ingin menjumlahkan sesuatu, itu kita bisa menggunakan rumus sum. Ya, sama dengan, ingat, kalau di Microsoft Excel agar dia dapat membaca rumus, kita harus awali dengan tanda sama dengan. Itu ada rumus sum. Terus kalau untuk melihat nilai terkecil dari suatu sel, kita bisa menggunakan sama dengan min. Kalau untuk melihat nilai yang terbesar, kita bisa menggunakan rumus max, berarti dia maksimal, gitu ya. Maksimal berarti untuk melihat nilai yang tertinggi. Oke. Lanjut, kalau kita untuk melihat rata-rata, kita cukup mengetik rumus sama dengan average. Ya, rumus average ini untuk melihat ataupun mencari nilai rata-rata dari sebuah sel. Gitu. Oke. Terus ada count. Count ini digunakan untuk banyaknya data dari kumpulan angka. Sedangkan kontak digunakan untuk menghitung banyaknya data dari kumpulan data ataupun string. Itu bisa menjadi string ataupun karakter. Dan count if itu bersama itu untuk menghitung banyaknya data dari kumpulan data dengan kriteria tertentu. Ini beberapa rumus yang ada di dalam Microsoft Excel, tapi rumusnya atau fungsi rumusnya itu digunakan untuk rumus statistika. Ini dapat kita lihat di sini fungsinya, ya. Fungsi sum. Ini kenapa dapat kita lihat di sini ya? Pak besarkan. Nih, sum. Tadi sum itu kan untuk penjumlahan kan? Sum untuk penjumlahan. Di sini Bapak ketik sum 4,8,9 yang artinya 4 tambah 8 tambah 9. Kalau Bapak enter hasilnya 21. Bisa juga di sini misalkan ada tabel hasilnya angka 78. Di sini ada angka 12. Kita bisa menggunakan rumus sum untuk melakukan penjumlahan sama dengan sum di sini. Terus kita punya sel yang ingin kita jumlahkan, gitu. Jadi kita blok, lalu kita untuk melihat hasilnya kita enter, benar. Jadi dia hasilnya 90, gitu ya. Itu rumus sum. Jadi sum seperti yang tadi yang saya bilang itu untuk penjumlahan. Di sini produk untuk perkalian, benar. Hampir sama seperti tadi ya. Untuk menghitungnya atau untuk mencarinya. Untuk max ini adalah nilai tertinggi. Contohnya di sini max 14, 25, 21. Angka tertinggi berapa? Angka tertinggi 25, benar. Nah, fungsi min itu nilai terendah, yang sama juga nilainya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan fungsi H
lookup ataupun fungsi lookup, ya. Fungsi lookup ataupun fungsi lookup. Seperti yang harus kita ketahui, bahwasanya lookup itu merupakan suatu di mana kita bisa mencari, ya, mencari dari tabel sumber ataupun tabel referensi. Bisa disebut juga dengan tabel array, ya. Tabel array ini juga bisa disebut juga dengan tabel pendukung. Itulah dia dikatakan dengan lookup value, gitu ya. Jadi lookup value ini atau fungsi lookup itu bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk beberapa kondisi. Beberapa kondisi ini maksudnya kita lihat dari tabel array-nya. Tabel array-nya ini atau sumber datanya atau sumber tabelnya, ya, atau data pendukungnya itu dia dalam bentuk horizontal ataupun dalam bentuk vertikal, ya. Jadi seperti yang harus kita ketahui, kalau dia tabel array, misalkan di tabel pembantunya, di sini saya buatlah ada nomor, nama sama name, ya. Ini kita isi namanya field, ini field, judulnya ini field, sedangkan isi dari field itu adalah record, ya. Isi dari field itu record. Nah, isinya inilah yang bisa kita bilang atau kita sebut juga dengan record. Nah, bentuknya kalau dia bentuk kolom seperti ini, itu dia berarti bentuknya horizontal atau vertikal? Vertikal. Kalau dia table indeksnya ini dia berbentuk vertikal, table array-nya berbentuk vertikal, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Kalau dia table array-nya berbentuk horizontal, berarti kita menggunakan lookup. Benar sekali. Berarti kita menggunakan lookup. Kita harus lihat table referensinya, ya. Harus lihat table array-nya. Baru kita kondisikan dengan rumusnya. Di sini contohnya seperti yang dapat kalian lihat. Di sini ada suatu contoh untuk table kendaraan, di mana ini table array-nya ada di bawah ini, ya. Ini table array-nya ini ada di bawah ini. Kode sepeda motor dan juga harga, ya. Itu merupakan table array-nya. Kalau kita lihat kondisi seperti ini berarti table array-nya itu apa? Berbentuk horizontal kah atau vertikal? Vertikal, karena dia bentuknya itu berupa kolom, ya, berupa dia ke bawah kolomnya, kan, bukan berupa baris, gitu. Kalau untuk rumus VLOOKUP seperti kita ketahui sama dengan VLOOKUP, terus ada tabel yang ingin kita cari di sini, ya. VLOOKUP atau lookup value-nya, ya. Lookup value nilai yang sama. Lookup value, terus setelah lookup value kita titik koma. Kita lihat kondisi komputer kita. Kalau dia tidak bisa titik koma atau dia memberikan instruksi koma, kita ikuti dengan kondisi koma, ya. Koma atau titik koma. Terus di sini ada table array-nya. Di table array-nya itu kita blok. Table array-nya kan table referensi atau table pendukung tadi, kan? Ya, setelah itu kita cari dia letaknya di kolom keberapa? Kolom 1, kolom 2, atau kolom keberapa? Ya, kalau VLOOKUP ini kan kolom, number, kolom. Terus di sini kita bisa isi 0 ataupun selanjutnya, gitu ya, dan seterusnya. Ini dia untuk VLOOKUP. lookup itu hampir sama. Yang membedakan adalah kalau di VLOOKUP itu kolom, ya, indeks kolom, ya. Kalau di lookup itu adalah baris, row dalam bahasa Inggrisnya, ya. Jadi sama dia, lookup value, terus ada table array, terus number, row number, ya, row number. Itu untuk lookup, gitu. Dapat kalian lihat di sini pada contohnya. Kita lihat di sini, ya. Nah, untuk merek sepeda motor, tadi kita kan sebut bahwasanya ini
adalah VLOOKUP. Berarti sama dengan, kalau kita ikuti rumus, berarti VLOOKUP. Oke, lookup value. Di sini lookup value yang memiliki sama dengan table field yang sama atau record yang sama dengan table array itu apa? Kode. Kita arahkan dia ke kode lookup value-nya yaitu F6. Kolom F baris 6. Terus di sini kalau di PC Bapak menggunakan koma. Table array berarti kita blok semua table array-nya atau table pembantunya. Oke, setelah kita blok, kita supaya dia tidak berpindah-pindah atau ketetapannya sama, itu harus kita kunci. Nah, cara kita kunci, kita dapat menekan Fn F4 atau F4. Di sini punya Bapak menggunakan F4. Selanjutnya kita koma kolom indeks. Nah, di sini kan mau cari merek sepeda motor kan? Merek sepeda motor kolom berapa? Kolom kedua. Kita ketik di sini 2. Oke. Selanjutnya kita enter atau bagaimana? Bisa nggak kita enter? Bisa. Ya, bisa kita enter langsung. Lanjut lagi yang buat hasilnya. Ini contohnya HSF. HSF benar nggak dia untuk merek sepeda motor Suprapit? HSF Suprapit benar ya. Untuk hasil yang kedua kita tinggal double klik aja di ujung ini ya. Tinggal double klik. Nah, jadi intinya mudah kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Hanya satu sel yang kita kerjakan, sel yang bawah itu tinggal kita double klik. Lanjut dia akan mengikuti rumus yang atas. Itulah dia menggunakan atau kemudahan kita menggunakan Microsoft Excel. Itu tadi VLOOKUP ya. Di sini ada juga if ya, if tunggal. Kalau rumus kita menggunakan hampir sama juga dengan rumusnya VLOOKUP. Kalau lookup sambil dikerjakan sambil perhatikan Bapak ke depan ya. Kalau untuk lookup sama dengan tadi VLOOKUP kita pakai VLOOKUP ya. Kalau dia tabel array-nya horizontal, lookup. Apa tadi? Lookup, benar. Lookup value-nya apa? Lookup value tadi kan yang memiliki nilai sama kan? Ini tabel ini dengan tabel ini yang memiliki nilai sama itu apa? Kode jabatan bisa ya kan? Jadi salah satu kita ambil. Di sini kita ambil kode, ya. Kita ambil kode. Jadi kita arahkan dia ke kode, yaitu B6. B6 itu artinya kolom B baris ke 6. Lanjut di sini koma. Setelah itu table array. Harus kita apain table array-nya? Sama tadi dengan VLOOKUP. Kita blok, benar. Kita blok dia. Oke, setelah kita blok, kita kunci, benar sekali. Kita kunci dengan F4. Terus setelah itu koma row index number untuk gaji. Row keberapa? Ketiga, benar sekali. Ketiga. Terus di sini kita pilih 0. 0 ini untuk menandakan kondisi true all false. Jadi kita pilih saja dia 0. Lanjut kita enter. Benar nggak kalau BP itu dia 5 juta, big boss 5 juta. Ini kalau untuk rupiah kita bisa ubahnya di number, terus kita bisa di accounting. Accounting di sini kita bisa more rupiah, kita cari sini ya. Untuk rupiah, untuk kode mata uang. Jadi bisa kita ubah sesuai dengan mata uang yang ingin kita cari. Di sini bisa kita cari Indonesia. Kalau untuk Indonesia itu dia RP. Oke. Dan untuk bawahnya juga bisa kita buat di sini. Ini juga bisa kita buat accounting. Kita pilih di sini more to RP.
inilah dia caranya untuk membuat haluk A. Gitu ya. Oke, dari sini sudah paham? Oke, sudah paham? Ya, sudah paham bagaimana caranya membuat haluk A ataupun filuk A. Ya, coba kalian praktekkan haluk A yang tadi Bapak ajarkan ya. Oke, silakan lanjutkan. Ingat, kalau dia di dalam haluk A, itu dia kita klik ya, tabel array-nya itu horizontal, berarti rumusnya haluk A. Haluk A sama dengan haluk A, sama dengan haluk A. Terus kita cari dia tabel yang sama. Tabel yang sama itu apa? Yang sama dengan tabel array-nya. Contohnya itu yang sama dari kode, kita masukkan kode. Terus koma atau titik koma, kita pilih dia tabel array-nya. Kita blok tabel array-nya. Setelah kita blok agar dia tidak lari atau memiliki ketetapan, kita kunci dengan F atau F4. Itu setelah itu kita cari number row. Baris berapa? Kolom yang ingin kita cari. Ini kita mencari gaji. Gaji dari kolom berapa? Gaji kolom berapa tadi? Gaji di kolom ketiga. Berarti kita ketik dia 3, lanjut kita ketik lagi dia 0. 0 itu untuk menandakan true or false. Oke, benar sekali. Oke, dari sini ada yang bertanya kan? Oke, saya rasa cukup untuk materi yang saya berikan. Dari sini ada yang bertanyakan? Oke, silakan, Irwandi. Bertanya Pak, saya menanyakan, bisa tidak Pak tabel array filenya itu lebih banyak dibandingkan dengan tabel yang kita cari? Oke, terima kasih Irwandi. Nah, tadi Irwandi, oke, terima kasih Irwandi. Tadi Irwandi tanya ya, bisa tidak tabel array-nya ini lebih banyak dengan tabel yang ingin kita cari? Contohnya tabel array-nya berarti ini tabel yang memiliki sumber ya. Tabel yang memiliki sumber itu dia bisa, boleh saja dia banyak tabel isinya dibandingkan dengan tabel yang ingin kita cari. Boleh, gak ada larangannya. Asalkan tabel yang ingin kita cari itu ada di tabel sumber. Itu. Mau tabelnya ini lebih banyak tapi kita cari hanya gaji, ya, itu nggak masalah. Gitu ya, boleh. Jadi intinya seperti saya katakan, tabel yang kita cari yang pasti ada di tabel array atau tabel sumber. Gitu, mau dia banyak atau sedikit nggak masalah. Yang penting sudah mewakili yang ada di dalam tabel sumber. Gitu. Kalau nggak ada, gimana kita mau tarik nanti tabel sumbernya? Bagaimana kita hubungkan? Gitu, ya. Maka itu dia harus ada namanya horizontal lookup. Ada tabel sumber yang kita tarik nantinya. Gitu ya. Sudah jelas Irwandi? Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Tadinya tentang salam itu Pak, kalau salam itu harus digunakan untuk penjelasan semua Pak. Oke, baik ya. Kalau kita sum ya, kita kembali lagi sini. Rumus sum itu kan untuk penjumlahan. Ya, penjumlahan itu sama dengan untuk seperti tambah-tambah. 1 tambah 1, 2 tambah 3 dan seterusnya. Akan tetapi sum tidak bisa digunakan kalau misalkan kita sum ini kan kita mau sel. Jadi ada 2, ada 4, ada 5. Bisa kita menggunakan rumus sum. Ya. Lanjut kita blok dia semua selnya. Oke, kita blok, kita enter. Tapi sum tidak bisa digunakan kalau misalkan kita hanya ingin menjumlahkan 2 dan 5. 2 dan 5 berarti kan ada satu sel yang terlewatkan. Kita tidak bisa menggunakan sum karena sum itu membacanya secara deret, secara baris. Semua sel terikut, tidak ada sel yang bolong. Gitu. Bisa saja sel bolong, tapi dia seperti ini nanti. Ya, kita blok ini. Jadi dia seperti ini. Dia tidak bisa kita drag. Boleh saja dia, tapi nggak kita drag.
nggak kita drag ke bawah, tapi kita pilih, kita sort, kita cell 2 yaitu E8, E10. Berarti kolom E baris 8 dan kita jumlahkan dengan kolom E baris ke 10. Begitu bisa sebenarnya, tergantung. Tapi kita perlu sort kalau ada sel yang kita lewatkan. Kalau tidak ada sel yang kita lewatkan, langsung kita drop block saja. Itu ya, itu dia rumus untuk sum. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nah, tidak lupa setiap akhir pertemuan Bapak ingin memberikan kuis, ya, memberikan kuis. Kita tahu ya, Bapak ingin memberikan kuis, nanti sampai bisa menjawab pasti nilainya akan lebih tinggi atau Bapak tambahkan nilai kalian untuk nilai harian ya. Jadi akan Bapak berikan kuis dan Bapak ingin mengukur juga sampai mana sih kalian paham tentang materi yang telah saya sampaikan. Oke. Nah, kuis yang pertama. Ya, pertanyaan pertama. Kalau bisa jawab silakan angkat tangan ya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bapak mau tanya. Nah, untuk mengunci kolom ya, untuk mengunci suatu kolom dan baris pada Microsoft Excel, ini kan kolom, ini baris. Kita menggunakan apa? Oke, silakan. Kalau kita bisa menggunakan F atau F4 pada keyboard. Iya, benar sekali ya. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwasanya untuk mengunci kolom dan baris kita menggunakan Fn plus F4 pada keyboard atau F4 saja. Kita sesuaikan dengan kondisi keyboard atau PC kita. Oke, siapa tadi namanya deh? Aulia, oke, Aulia, bagus ya. Nah, pertanyaan kedua, ya, untuk kuis yang kedua ini, ya silakan tunjuk tangan ya. Bagian tahu silakan tunjuk tangan. Gitu. Nah, tadi kita akan membahas mengenai if. If itu kan untuk kondisi logika, ya, fungsi logika. Ya. Kalau if itu dibagi menjadi dua, if tunggal dan juga if majemuk. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau if majemuk memiliki berapa kondisi? Ayo, siapanya? Ayo, silakan sebutin namanya ya, Bapak biar ingat. Nama saya Nurina Lauri. Menurut saya yaitu kalau if majemuk itu yaitu tidak bisa. Jadi dari satu kondisi. Oke, benar sekali ya. Kalau if majemuk itu berarti dia lebih dari satu kondisi true all false-nya, gitu ya. Bisa ada kondisi satu, kondisi dua, dan kondisi ketiga. Seperti yang Bapak sebutin tadi, ya. Kalau A memiliki kondisi sangat baik. Kalau B baik. Kondisi kedua, kondisi ketiga cukup, dan kondisi false-nya kurang. Oke, saya rasa sudah cukup pertemuan untuk hari ini. Ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya minggu depan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bahan yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat